Shalom Pak Pendeta Justus. Shalom Pak Bagus. Pak Pendeta apa kabar nih? Baik, puji Tuhan. Ya, Pak Pendeta kalau saya boleh tahu Pak Pendeta dari mana asalnya nih? Ya, terima kasih. Iya, Saya jarang ditanya asalnya, jarang ya. sebab mungkin melihat model saya sudah bisa Langsung dijebak. tahu. Ya, saya dari Ambon, Pak Pendeta Bagus. 25 tahun lalu saya sudah di Bali. Bali. Langsung vikaris. Langsung vikaris. Langsung diterima vikaris Wah, di luar GKPB. biasa. Iya, luar Hanya biasa. mujizat. Hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, Pak Pendeta Justus sekarang melayani di gereja mana? Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih, dan Balai Pembinaan Fajar Kasih. Ada BPI-nya. BPI ya, Ya. Balai Pembinaan Iman. Ya, Jalan Debes nomor 6 Denpasar. Oke, baik. Ya, Pak Pendeta, sekarang kita akan bicara sebuah tema, yakni jauh dekat Tuhan tahu. Ya, jauh dekat Tuhan tahu. Pak Pendeta, saya mau tanya nih Pak Pendeta, kalau kita bicara Tuhan ya, Tuhan itu di sini kan dikatakan Dia tahu segala sesuatu. Apakah Tuhan itu tahu sampai kedalaman hati kita ya Pak? Iya, dengan iman percaya saya yakin ya 100%. Iya. Ia mengetahui sampai lubuk hati kita Lubuk yang hati. terdalam. Tuhan tahu bukan hanya apa yang bisa dilihat mata ya, Ya, tapi yang di dalam hati kita pun betul. juga Tuhan tahu. Ya, nah Pak Pendeta, sebelum kita lebih dalam lagi ya bicara-bicara soal ini, izinkan saya membacakan tema kita hari ini ya. Siap. Mohon nanti Pak Pendeta mengarahkan Nggih. supaya kami semua, para penonton, para pendengar, bisa lebih dalam lagi menyelami dan mengerti firman ini. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, Pak Pendeta, bicara Tuhan yang jauh dan dekat ini ya, sebenarnya Tuhan itu di mana sih letaknya, Pak Pendeta? Kalau boleh kita tanya secara sederhana gitu ya, Tuhan itu di mana sebenarnya beliau itu? Iya, kalau saya pahami dalam ilmu agama-agama itu Tuhan di singgasana, Tuhan di singgasana, transenden. di tahtanya. Yes, Yes, oke. di mana itu kita tidak tahu. Oke. Tetapi secara iman Kristen, Tuhan ada di hati kita. Di mana kita berada, Tuhan ada. Ya, seperti lagu Bali itu, Ya. dimanapun kita berada, Sang Yang Widiwenten. Oke. Ya, dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Oke, ini kabar baik ya. Ternyata dari penjelasan Pak Pendeta, saya memahami Tuhan itu ternyata tidak hanya di sana, Ya, tapi juga ada di sini, ya, di dalam hati kita. Termasuk di studio ini juga dong, Pak Ya. Pendeta ya. pasti. Ya, Dalam diri saya, Pak Pendeta, Nggih. bahkan operator kita barangkali juga. ya ada, Bukan barangkali ya, pasti. pasti. Pasti Ya, ada Tuhan pasti. di sana. Amin. Iya. Nah, begitu dekatnya Tuhan dengan kita umatnya Pak Pendeta ya. Apakah kesan seperti itu membawa sebuah sukacita atau justru rasa takut nih Pak Pendeta? Yang mana sebenarnya? Apa dua-duanya itu? Iya, rasanya kedua-duanya. Dua-duanya ya? Yang pertama yang tidak takut dulu. Yang tidak takut dulu Ya. ya? Oke. Sebab bersama dengan Allah aku tenang, Oke, kata si Daud itu, bapak pemazmur kita, ya. pemazmur itu. Oke. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ah, iya, Tetapi iya. ketika Allah datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, Mhm. pasca kejatuhan dalam dosa, takut. Oke. Ya, takut sekali. Mhm. Mungkin saja takut dihukum, sebab Ya. tadi bilang jangan makan, sekarang mereka Ya, makan. oke. Takut nanti dipukul, Hmm. takut nanti di apa-apain lah. Ya. Jadi maybe yes, maybe no, bisa saja senang, bisa juga takut. Oke, dua-dua ya. Dua-dua. Ketika Tuhan dekat, kita memang menyambut Dia, kita bersyukur, beribadah, kedekatan Tuhan memberikan ketenangan gitu Pak ya. Tadi Iya. saya tangkap ya. Betul Pak Bagus. Tetapi ketika kita memang hidup tidak sesuai kehendaknya, melawan Tuhan, melanggar perintah-perintahnya, kedekatan Tuhan itu justru
membuat kita takut juga ya. Nah, Pak Pendeta, khususnya nih untuk orang yang barangkali sedang memberontak nih kepada Tuhan, ya, sedang tidak melakukan kehendaknya, melanggar perintahnya. Apa sih pesan Pak Pendeta untuk orang-orang seperti itu? Apakah mereka harus bersembunyi seperti Adam dan Hawa, atau ada hal lain, Pak Pendeta? Iya. Menurut saya sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, di mana Allah dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang baik, Allah yang memaafkan, tetapi Allah juga yang memberikan ganjaran, Allah juga yang harus menghukum. Ya, sebaiknya dalam kondisi apapun, termasuk kesadaran akan banyak salah kita, justru kita harus semakin dekat kepada Beliau. Harusnya semakin dekat kepada Beliau. Dekat. Jangan menjauh. Jangan menjauh. Jadi bahkan ketika kita melanggar, memberontak kepada Tuhan, betul itu menimbulkan rasa takut ya. Iya. Kita sadar Tuhan itu adil dan suci. Tetapi justru di situ kesempatan kita untuk bertobat ya, maksudnya Pak Pendeta yang tadi. Iya. Kembali kepada Tuhan, mohon pengampunan, introspeksi diri gitu Pak ya. Iya. Ya, betul Pak Bagus. Misalnya contoh di Alkitab itu si Raja Daud setelah ditegur oleh Nabi Nathan bahwa dia telah menyerong, berzina, mengini istrinya orang lain, lalu dia mengaku, dia kembali kepada Tuhan. Dalam Mazmur 51 itu dia mengaku, doanya ya, kasihanilah aku ya Allah, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku, bahwa sesungguhnya dalam kandungan ibu aku sudah diperanak dalam dosa. Artinya dia sadar akan naturnya. Jadi kita harus sadar naturnya, pasti kita berdosa, entah sekarang atau besok atau nanti. Ya, artinya maaf, peluang kita untuk jatuh dalam dosa itu selalu ada. Peluang. Ya. Nah, ketika seseorang jatuh, bertobat ya, itu kuncinya Pak ya. Ya. Bahkan rajin mendekatkan diri supaya jalan kita semakin aman ya. Iya, betul. Semakin sesuai dengan kehendaknya. Iya, betul. Nah, Pak Pendeta tadi kan bicara Daud ya. Daud itu seingat saya nih ya ceritanya nih ya. Daud itu berdosa, dia menyembunyikan dosanya. Sempat. Ya. Ya, dia berpikir tidak ada yang lihat. Nggak ada yang tahu. Betul. Apalagi dia raja. Yes, dia raja. Kalaupun ada yang tahu mungkin disembunyikan. Sebab kalau dibuka mungkin dihukum. Betul. Takut juga orang itu membuka aibnya raja kan. Takut juga. Tapi ketika ditegur dia mau bertobat ya. Mau bertobat. Nah, yang mana lebih baik nih Pak Pendeta? Bertobat sendiri atau nunggu teguran dulu? Yang baik kesadaran itu dari hati bahwa aku telah berbuat dosa, Tuhan kasihanilah aku, tetapi bukan saja kata-kata, perbuatannya, perilaku. Mungkin sama dengan Zakeus ketika Yesus numpang di rumah, dia mengaku dosa, dia menunjukkan pertobatan, mengembalikan 4 kali lipat apa yang kuperas. Hukum pada saat itu. Begitu Pak Bagus. Wah, keren ya, keren. Yang paling baik sebenarnya kita sadar secepat mungkin. Iya. Bertobat, memperbaiki, rekonsiliasi apapun ya yang kita perlukan. Tetapi di kasus lain ternyata ketika kita menyembunyikannya sementara waktu teguran datang, nah di situ juga kesempatan yang diberikan untuk bertobat kan gitu ya Pak Pendeta ya. Betul. Ya. Sebab pemahaman saya Pak Bagus, bisa juga ada deadline-nya Allah. Deadline-nya, Example, contoh, Sodom dan Gomora. Deadline-nya Allah. Sudah habis waktu. Sudah telat, sudah terlambat. Dia harus bakar. Kisah Nuh. Deadline-nya Allah. Sudah saatnya Allah hukum dengan bahtera Nuh. Syukur ada yang diselamatkan. Nuh istri 3 anak 3 mantu dan ular binatang semua itu binatang sepasang. Iya. Berarti bertobatlah secepat mungkin. Jangan ditunda-tunda. Yes. Jangan sampai ketemu deadline nanti. Pragat. Iya, pragat nanti. Orang bilang pragat itu artinya selesai sehingga tidak ada kesempatan bertobat. Betul, lagi. Pak Bagus. Ya.
Nah, Pak Pendeta kan sudah lama melayani ya. Dari vikaris sampai sekarang tadi saya dengar 25 tahun. Seperempat abad nih Pak Pendeta. Nah, sepanjang Pak Pendeta melayani itu terkait pemahaman Tuhan itu jauh, Tuhan itu dekat. Itu pergumulan yang paling sering dihadapi jemaat yang Pak Pendeta temui itu bagaimana? Iya. Pak Bagus. Mungkin saya bagikan jemaat dalam dua kelompok. Oke. Yang pertama ada kelompok yang yakin, imani, percaya bahwa Tuhan itu ada. Termasuk Tuhan itu ada dalam kesusahan mereka. Oke, orang beriman nih ya? Iya, kelompok pertama ini beriman ini Pak Bagus. Okay. Jadi walaupun maaf ekonomi mereka susah, tapi mereka yakin Pak Pendeta, Tuhan itu ada, kami percaya, sehingga walaupun kami susah, tidak mungkin kelaparan. Lalu dia buka ayat Alkitabnya, tidak akan sampai kelaparan. Ya, tetapi kelompok yang kedua, ya tanda-tanda mereka itu memang tidak aktif. Tanda-tanda mereka itu tidak ke gereja. Ya, mungkin jarang ke gereja ya. Natal muncul. Kristen Natal. Yes, Kristen Paskah. Yes, muncul lagi, hilang lagi. Kapal selam ya. Kapal selam. Jadi Pak Pendeta, mereka pokoknya kalau tidak kerja tidak mungkin tidak bisa makan. Ya, ke gereja memang dikasih uang. Ada sampai begitu. Jadi mereka melihat Tuhan itu mungkin jauh sekali. Tuhan itu jauh sekali. Sehingga sudah, kalau hari ini kami kerja dengan baik, nanti Natal saja baru berterima kasih kepada Tuhan. Kalaupun datang. Nunggu momen hari raya. Ya. Wah. Saya melihat mereka kelompok-kelompok yang memahami Allah itu jauh. Ya, Allah itu jauh. Iya. Kalau boleh saya simpulkan lagi nih, supaya para penonton, pendengar kita lebih gampang mengingat dua kelompok Pak Pendeta ya. Ada dua kelompok. Yang mengimani Tuhan itu dekat. Dalam segala kondisi suka duka, betul. Mereka mengalami Tuhan. Betul. Aktif ke gereja. Aktif. Tidak menunggu hari raya baru ke gereja. Yang satunya merasa Tuhan jauh. Kurang aktif ke gereja. Kurang aktif. Hidup dengan kekuatan sendiri. Betul. Mengandalkan diri sendiri. Betul. Nah, kalau boleh tahu persentase yang mana lebih banyak dalam pengalaman Pak Pendeta selama 25 tahun jadi pelayan Tuhan? Ya, baik di jemaat kecil di kampung maupun jemaat yang di kota, analisa saya, ya puji Tuhan, kelompok yang pertama itu masih mayoritas. Puji Tuhan. Ya, 60%, 70%. 60-70. Ya, 30% itu kelompok yang kedua tadi. Pak Bagus, memang ini tugas kita. Tugas kita ya. Tugas gereja, tugas pendeta, tugas kita semua. Ya. Nah, Pak Pendeta, kami bersyukur ya. Saya pribadi bersyukur mendengar cerita Pak Pendeta loh. Masih lebih banyak orang-orang yang mengaminkan, mempercayai, menghayati, menghidupi kehadiran Tuhan dalam hidup mereka ya. Mengalami Tuhan di dekat. Nah, dari dua kelompok ini Pak Pendeta, ini menarik ini. Karena dua kelompok ini juga ada di zaman Nabi Yeremia. Yes, betul. Ya kan? Betul. Cuman sepertinya lebih banyak yang memberontak ya. Daripada yang mengasihi Tuhan pada waktu itu. Itu sangat disayangkan. Betul. Nah, dalam kondisi itu Pak Pendeta, berarti sebagai gembala nih, Pak Pendeta kan gembala. Sebagai gembala berarti masalah-masalah yang muncul di gereja kebanyakan dari mereka yang tidak dekat dengan Tuhan. Begitu ya. Pak Bagus, saya membaca Yeremia 23 itu memang masalahnya semakin parah. Makin parah. Dan ironisnya justru masalah itu juga dialami oleh gembala. Para gembala justru yang bengkung. Turut serta dalam kejahatan itu. Itu masalah. Mungkin kita saat ini, pengalaman kita saat ini di gereja kita mungkin masih, ya puji Tuhan masih baik, artinya para gembala, pendeta majelis masih bisa menjadi teladan. Sehingga harapannya jemaat yang kita
masukkan di kelompok 2 tadi yang malas bla bla bla, mengandalkan diri, itu semoga mereka bisa belajar, mereka disadarkan dan mereka bisa menjadi orang-orang yang yakin sungguh bahwa Tuhan ada, Tuhan menolong mereka, dan tanpa Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Kesadaran itu ya. Kesadaran. Jadi kita patut bersyukur ya Pak Pendeta ya, bahwa kita berbandingkan atau refleksikan kondisi di Yeremia dengan sekarang ini, kita masih lebih baik. Artinya lebih banyak yang mengasihi Tuhan. Iya, kan? Betul. Bahkan pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala masihlah banyak yang menjadi teladan. Iya, betul. Masih mayoritas menjadi teladan. Iya, betul. Dan sungguh-sungguh melayani. Nah, ternyata itu ya Pak ya. Iya. Yang baik ini kita doakan terus menjadi mayoritas, kan begitu ya? Yang bertambah jumlahnya. Sehingga kiranya bisa menjangkau saudara-saudaranya yang jauh dari Tuhan, yang sibuk mengenalkan diri sendiri, yang jadi Kristen kapal selam tadi itu ya, muncul hanya Natal dan Paskah. Itu harapan kita. Ya, harapan kita bersama seperti itu. Nah, Pak Pendeta, mengenai kesadaran Tuhan ada dalam hidup kita, itu apakah di usia tertentu kita baru bisa punya kesadaran itu Pak Pendeta? Atau dari kecil sebenarnya hal itu bisa kita mulai belajar hayati lah? Apa harus nunggu usia matang gitu, dewasa, 30 tahun mungkin, apa perlu gitu ya? Iya, memang kalau kita belajar di dunia psikologi perkembangan anak sampai ke perkembangan kedewasaan, memang dibagikan usia-usia manusia itu sehingga manusia dikelompokkan bahwa nanti usia sekian matanglah spiritualitasnya itu, imannya itu. Ya, saya tidak pungkiri hal itu sebab pasti juga melalui riset. Tetapi secara Kristiani, menurut saya bahwa jika anak itu dari kecil betul-betul diantar oleh orang tua bertanggung jawab mengantar dia, dia mengikuti sekolah minggu, mengikuti pra-remaja, remaja, lalu ke pemuda. Saya pikir mungkin saja dia bisa lebih dewasa, ya, dalam iman, walaupun umurnya belum. Ya, mungkin saja seorang anak remaja dia lebih beriman, kuat imannya ketimbang seorang yang dewasa, 30, secara usia ya, 40 tahunnya, ya usia secara usia. Oleh sebab itu saya melihat bahwa masa kecil atau ada teorinya itu 0 tahun sampai 14 tahun itu usia di mana dia harus betul belajar tentang Kristus. Dia harus betul belajar mendengarkan firman. Setelah itu mungkin kuat dia walaupun ada tantangan. Sehingga di umur 15 bisa saja dia dewasa sekali dari segi iman. Ya, dan mungkin yang di atas 30, 40 tidak seperti dia. Karena saya masih berpegang pada firman Tuhan. Siapa yang disebut beriman? Orang yang beriman adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iya, terima kasih jawabannya Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, kalau saya boleh simpulkan, secara umum itu memang usia tidak bisa dipungkiri menentukan juga. Secara umum ya, studi manusia pada umumnya di usia-usia tertentu itu secara spiritualitas menjadi semakin matang, bahkan matang. Tetapi di dalam iman kita ternyata tidak sepenuhnya terikat usia biologis. Ya, bisa jadi ketika taburan benih iman, firman itu sendiri sudah diterima sejak kecil, anak-anak di sekolah minggu, remaja, pemuda, itu memberikan potensi besar. Betul. Seseorang di dalam iman kita, iman Kristiani ini, sudah memiliki kedewasaan iman sekalipun usia biologisnya masih muda. Betul. Ya. Jadi mengenal Tuhan ternyata tidak menunggu tua ya, Pak Pendeta. Tidak menunggu tua. Tidak menunggu tua ya. Tidak perlu. Tidak perlu justru. Tidak perlu. Bahkan kalau bisa secepat mungkin.
lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Sehingga masa hidup bersama Yesus lebih panjang ketimbang pendek. Oke, semakin cepat mengenal Tuhan, semakin dini semakin bagus Pak ya. Makin bagus. Nah misalnya Pak nih, kadang-kadang kan ngomong di warung ya, macam-macam ada kata-kata orang tuh. Ada orang yang takut mengenal Tuhan Pak katanya Pak. Pak Pendeta. Takut mengenal Tuhan katanya nanti takut diberi cobaan gitu. Itu gimana nasihat Pak Pendeta kepada orang-orang yang barangkali punya pikiran, aduh saya mau sih kenal Tuhan tapi saya agak takut juga. Jangan-jangan ketika saya kenal beliau semakin banyak memberi saya cobaan. Mungkin Pak Pendeta punya sebuah nasihat untuk bisa menjawab kegalauan itu. Iya. Menurut saya Pak Bagus, bahwa dunia ini panggung di mana kita harus menghadapi A, B, dan C. Tidak beragama sekalipun, kita tetap menghadapi masalah, pasti sakit, pasti pernah kecewa, pasti pernah tidak punya uang, dibenci, tidak punya agama apapun. Masalah tetap ada. Tetap ada, sebab manusia pada dasarnya bermasalah. Itu dia ya. Sudah bermasalah. Ya makanya orang kaitkan kenapa kalau bayi lahir itu menangis, bukan tertawa, karena dia akan masuk ke dalam panggung masalah, yaitu dunia ini di mana kita berada. Ya, tetapi secara iman Kristen saya percaya justru masalah itu teman baik. Masalah itu teman baik Pak Pendeta. Iya. Jadi kalau percaya Yesus, ya Bapak Gus. Jadi kalau kita percaya Yesus lalu kita banyak masalah, justru itu teman baik. Karena masalah mendewasakan kita. Terus suka dan duka memperkuat iman kita. Jadi di satu sisi di satu sisi ya memang ada hal itu yang juga dikehendaki oleh Allah. Ayub mengalaminya. Banyak tokoh mengalaminya. Ya, tidak apa. Sehingga ada teman baik, yaitu masalah. Tetapi masalah tidak tunggal. Ada juga masalah-masalah yang positif dalam hidup kita. Jadi saya melihat masalah itu bukan satu, bukan tunggal. Yang pahit, yang jelek, tidak. Ada masalah yang baik, ada hal-hal yang baik. Dan itu juga problem. Ya, oleh sebab itu mengenal Yesus lalu kita diperhadapkan dengan masalah A dan B, bagi saya bagi saya sebuah keniscayaan. Hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Jadi jangan takut mengenal Tuhan ya. Jangan takut mengenal Tuhan. Jangan takut karena masalah itu wajar di muka bumi ini kan gitu ya. Bahkan kalaupun kita mengalami suatu persoalan, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, menguatkan, mematangkan kita gitu Pak Pendeta kira-kira ya. Iya. Yang saya bisa tangkap tadi. Pak Bagus, Yesus sendiri waktu dia mengajak orang atau seseorang mengikut dia selalu disertai dengan kalimat mengikut Yesus, pikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri. Berarti Yesus memang dari awal sudah warning bahwa ikut saya ada masalah, ikut saya tidak mudah, pasti ada badai, pasti ada gelombang. Siapa yang tamat, siapa yang melewati itu, dia yang dapat mahkota kemuliaan. Itu yang hebat. Berbahagia ya. Berbahagia. Jadi seperti kita lihat sendiri kehidupan para murid yang mengikut Yesus, ada suka dan duka, ada tantangan, ada kesukaran, ada juga mujizat dan lain sebagainya. Suka duka itu seperti ramuan ya Pak Pendeta ya. Yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita jadi pribadi yang lebih indah. Wah, ini makin lama makin seru nih Pak Pendeta. Ya. Ternyata kita bersyukur punya Tuhan yang dekat dengan kita dan berbahagia juga kita yang mau mendekat kepada Tuhan kan itu Pak Pendeta. Iya, itu penting. Ya, Tuhan mau dekat kalau kita juga enggak mau kan tidak nyambung ya. Tidak nyambung. Ya, beliau mau dekat, kita juga mendekat kepadanya. Yes. Beliau dekat, kita merapat. Ini bahasa baru ya. Beliau mendekat, kita merapat. Ya. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi garam, terang. Ya. Berbuahkan buah yang baik. Nah, Pak Pendeta, sebelum kita tutup nih bincang-bincang kita nih yang seru ini, apa pesan penutup Pak Pendeta bagi para pendengar, para penonton kita nih yang ada di
barangkali rumah mereka ada tempat mereka masing-masing. Baik Pak Bagus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya iman, punya satu keyakinan yang prinsip bahwa Allah dekat dengan kita, dimanapun kita berada. Dalam penderitaan sekalipun Allah ada di situ. Dalam musibah Allah ada di situ. Ya, sehingga kehadiran Allah bukan saja bisa kita pahami dalam arti yang baik-baik, uang cukup, ekonomi bagus, kesehatan bagus, pendidikan oke, tetapi dalam hal yang buruk pun Allah hadir di situ. Itulah kemahakuasaan Allah. Dan karena itu kita meresponi Allah yang hadir itu, yang menembus ruang dan waktu itu dengan apa? Dengan sujud kepadanya. Dengan apa? Dengan berterima kasih kepadanya. Ya, kita harus punya waktu-waktu khusus yang kita persembahkan untuk Tuhan. Bagi saya setiap hari ada waktu yang kita berikan kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Sehingga saya punya sabat setiap hari punya sabat. Jadi sabat tidak saja menunjuk kepada hari Minggu, tetapi setiap hari ada waktu sabat. Jadi kita berikan 10 menit untuk Tuhan, 20 menit untuk Tuhan, entah pagi, entah siang, entah malam. Itu tanda bahwa Allah dekat dan kita mendekat kepada Allah yang dekat itu. Dan Allah, ingat, Maha tahu. Ya, tidak ada satupun yang tertutup di hadapan Allah. Saudara melakukan hal yang baik, Dia tahu. Saudara melakukan hal yang kebalikan, Dia tahu. Tetapi Dia Maha baik. Dia masih memberi kita kesempatan untuk itu. Tetapi ingat juga, kadang Dia harus menegur kita. Dan teguran itu, ya, kadang berat. Tetapi semua adalah dengan motivasi kasih Allah, kasih agape kepada kita. Sehingga hukuman Allah kita maknai sebagai sebuah kasih. Karena Allah Maha Kasih, tidak bisa dilepas pisahkan dari identitas genetik Allah yang agape itu. Baik Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus maupun juga Sang Roh Kudus itu. Begitu Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak Yesus atas bincang-bincang hari ini. Ya, kiranya apa yang sudah kita sharingkan bersama-sama dan dibagikan Pak Pendeta Yustus menjadi berkat bagi kita semua yang menonton maupun juga mendengar acara podcast ini. Demikian siaran ini yang hari ini diberi tema Jauh Dekat Tuhan Tahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.